Titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Sealbum ya Bang Andika ini kenapa ya hari ini ya? Iya, ini lagi galau ini. Kenapa galau? Ditinggal. Sama siapa? Bukan Ditinggal. ditinggal kakak kan? Oh iya, ditinggal mobil ditarik showroom. Iya, ditinggal angkot, inilah baru dapat informasi kita. Ternyata dapat informasi bahwasanya cicilan nunggak. Cicilan nunggak, jadi itu. ditarik. Kalau dulu kan semua pakai surat. Kalau sekarang semuanya pakai handphone. Di WA dikirim suratnya melalui PDF. Sudah bisa langsung kita baca. Makanya tadi abang sedikit menggalau ini. Menggalau ya, kirain ditinggalkan. Oh, mobilnya ditarik. Iya. Oh, bukan angkotnya yang ditarik ya? Atau becaknya mungkin Itu bukan angkot mogok namanya. Aduh, baik pemirsa TVRI yang berbahagia, pada siang hari ini kembali kami, saya Putra Andika Siagian bersama rekan saya Widya Iya. Utami tentunya. Iya, pada siang hari ini kami akan kembali markombur. Nah, berkombur-kombur kita, bercerita kita tentang tema yang lagi hangat-hangatnya saat ini, ya kan? Apa temanya, Wid? Tema hari ini sangat luar biasa, ini penting ya Bang ya, yaitu mengenai pentingnya digitalisasi bagi dunia pendidikan. Oke. Jadi kita udah nggak bisa pungkiri lagi, emang sekarang udah eranya digital. Betul. Kayak tadi Abang mobil aja ditarik. Itu aja diungkit-ungkit ya, Wid. Enak soal ungkit-ungkit terus ya Bang Iya. ya. Dan tentunya sekarang pendidikan juga sudah berbasis digital. Bang. Digital, semua serba udah modern. pakai digital ya kan. Dan lama-lama besok kita dengerin Bang Ivan nyanyi Iya. dari YouTube aja Bang, Oh, nggak mau iya. lagi dia datang. Nggak perlu lagi ya disuruh datang. Iya. Oh, jangan. Oh, jangan Oh, ya. Bang Ivan Baik. nggak bisa tergantikan. Nah, baik, ini kita udah kedatangan tamu nih. Ada satu kakak kita yang cantik sekali, Cantik sekali. kemudian ada abang kita yang ganteng. Ganteng Siapa sekali. mereka ini? Wid? Coba diperkenalkan dulu, Oke. di-spill dulu ya Oke, kan. siap. Jadi di sebelah Widya, Bang Andika ini sudah ada Bang Ramlan Marbun, Iya. adalah ICT dan Duta Teknologi Kemendikbudristek 2022. Wah, Keren. duta ya, seperti vokalis Sheila on Seven. Ya. Dutanya beda. Lain. Abang mungkin duta juga? Iya, Duta saya Shampoo? rabun. Itu buta, bukan. Butanya. Lanjut, Wid. Di sebelah Bang Andika siapa nih? Nah, Andika ini cantik. sebelah saya ini ada kakak kita yang cantik. Nah, kalau orang Jawa itu nyebutkannya pakai U. Kalau U berarti udah sangat gitu Oh, ya. gitu ya. Ada Kak Haris Dayani, SPD, MPD. Iya, selamat datang Kak di TVRI. Ya, selamat datang juga. Apa Bang kabar? Putra. Baik. Baik, ya, udah transfer tadi belum? Transfer Jadi ke angkot. situ. Oh, transfer angkot, ganti Iya. angkot. Iya. Oke, luar biasa. Silakan Wid. Ada Oke. pertanyaan mungkin ya kan untuk di awal-awal karena saya lihat wajahnya sudah Iya. punya banyak pertanyaan ini ya Betul kan. kali, apalagi ini Silakan. kan guru-guru luar biasa, masih muda Iya, ya Bang masih ya? Jangan-jangan muda. emang lebih muda kami daripada Abang Bang. Ya saya memang bermutu, bermuka tua. Silakan Oke, Wid. kalau gitu dia ke Bang Ramlan dulu ya. Bang, Siap. ini kalau kita ngomong soal digitalisasi pada dunia pendidikan. Balik lagi tadi sudah disampaikan bahwasannya memang digitalisasi ini sudah merembet kemana-mana ya, terutama di dunia pendidikan. Dan sepertinya sejak COVID-19, kita ini kayaknya udah dipaksa begitu, pendidikan apalagi untuk bisa kemudian bersinergi dengan kemajuan teknologi gitu. Nah, kalau Bang Ramlan sendiri begitu ya, di sekolah tempat Bang Ramlan mengajar saat ini sudah sejauh apa kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses belajar mengajar, dalam proses pendidikan di sekolah? Oke, terima kasih Kak Widya. Wah luar biasa. Belum, Pak. Pikir langsung. Silakan Bang. Ya, saat ini teknologi di pendidikan ya, jadi harusnya karena digitalisasi saat ini bukan hanya di pendidikan ya, terutama dampak yang harus kita rasakan saat ini dan beberapa tahun ini itu digitalisasi sekolah itu adalah di waktu COVID kemarin itu. Jadi kan sebelum ada COVID kan digitalisasi sekolah tidak secanggih sekarang ya. Jadi saat ini teknologi itu termasuk di sekolah saya tempat mengajar, teknologi itu betul-betul kita gunakan walaupun saat ini sudah COVID-19 sudah menurun, dibilang sudah jauh lebih Tapi baik. tetap dipakai ya Bang. Iya, tetap kita gunakan platform yang kita gunakan saat ini. Terlebih misalnya kita mengorganisir siswa kita itu kan mungkin masih pakai kertas. Oke. Kalau saat ini kan sudah ada Google Classroom, kita mengorganisir siswa kita di sana baik melalui penilaian dan memberikan kita nilai pada mereka ataupun ada revisi kepada siswa kita yang harus oh ini salah seperti itu. Kita berikan mereka
di situ catatan atau note supaya mereka ini harus diperbaiki seperti itu. Kalau dulu kan kertas, jadi habis kertas. Jadi saat ini digitalisasi sekolah itu sangat sangat menghemat Kertas ya. sekolah dan anggaran sekolah juga. Jadi kan mungkin kertasnya mungkin 1 bulan anggarannya sebelum digitalisasi sekolah, sekarang masifnya pendidikan saat ini digitalisasi sekolah mungkin berim-rim seperti itu kan, segini mungkin kan. Jadi saat ini dengan teknologi yang ada, digitalisasi sekolah itu kita gunakan platform yang ada, bisa menghemat seperti itu bisa Kak menghemat Widya. ya. Iya, Mengurangi tapi tanpa tidak menggunakan, cuman mengurangi. Betul, Semua ya. nilai, absensi, semua Iya. melalui digitalisasi sekolah. Betul. Dan itu mulai berlaku sejak pandemi atau sebenarnya sebelum pandemi sudah mulai mendekati teknologi digitalisasi, atau sepertinya memang di pas pandemi itu tuh Bang baru mulai berlaku? Kemarin memang sebelum kalau di tempat kami sebelum pandemi pun kita sudah mulai untuk melakukan digitalisasi sekolah itu. Tetapi Berarti sudah tahu ada pandemi. Kok jadi meramal? Kok jadi beramal itu. Bercanda ya. Tapi memang pas pandemi lebih ini iya, lagi ya? pas pandemi jadi kita lebih masif lagi seperti Oke. itu. Mungkin dulunya kita menggunakan digitalisasi sekolah itu mungkin 50%, tapi dengan ada pandemi ya kita gunakan 100% seperti itu. 100%. Iya. Wah, luar biasa. Iya gitu. Oke, baik, kita mungkin ke Kak Yani. Kak Yani, ya. Iya. Jangan Kak tutup gitu Yani. kenapa Bang Andika? Bang Ramlan, bentar ya. Oke, boleh siap, pulang? Jadi, baik, Kak Yani begini. Sekarang ini kan banyak guru-guru yang mungkin sulit menerima digitalisasi ini. Padahal memang harusnya mau tidak mau sejak COVID kemarin kita sebagai guru baik tua maupun muda yang memang harus menerima. Nah ini bagaimana nih Kak situasi di sekolah kakak lah mungkin, atau pada umumnya lah guru-guru di Indonesia ini, apakah mereka dengan sigap langsung bisa menerima adaptasi digital ini, atau masih banyak juga yang udah deh nggak perlu lah pusing gitu. Gimana nih Kak? Oke, baik. Kalau terkait teknologi, apalagi digitalisasi, terkhususnya di bidang pendidikan, pasti ada yang menerima dengan cepat. Wow, ini suatu Bagus, perubahan yang luar biasa. Ada yang, aduh, nanti memakai digital ini, apalagi handphone ya. Kalau kami di sekolah, pasti fokusnya ke handphone untuk anak-anak. Kalau guru, mungkin laptopnya. Ada yang menganggap ini sulit karena harus belajar mengoperasikan lagi. Jadi cepat ataupun lambat, guru-guru ini memang di awalnya masih pro dan kontra, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan dipercepat juga memang oleh pandemi COVID, mau tak mau mereka sekarang menerima digitalisasi pendidikan ini yang sudah masuk dan merambah ke bukan hanya tingkat sekolah. Kalau selama ini kan tingkatnya ujian nasional. Jadi dipakai itu teknologi hanya ketika anak Ujian kelas saja, 9 mau ujian kenaikan jenjang. Tapi sekarang di kelas pun sudah dimanfaatkan terutama dalam bidang ya belajarlah, pemakaian sumber belajar tidak hanya melalui textbook tapi bisa juga menggalinya dari sumber-sumber yang ada di dunia internet gitu. Jadi tanpa batas lah sekarang. Oh, tanpa batas, jadi semuanya bisa ya. Bisa kan? terjangkau. dalam Bagaimana pengawasan. kalau misalnya ada guru yang menolak itu, apakah pemerintah juga berperan misalnya kan untuk memberikan pelatihan gitu kan kepada guru-guru yang mungkin saja masih gaptek ya kalau bahasa kita sekarang ini? Oke, baik. Pemerintah sekarang sangat welcome, bukan welcome, bahkan memang menuntut para guru maupun tenaga kependidikan itu untuk memang tanggap digital. Jadi sekarang pemerintah juga sudah menyediakan sebuah platform-platform pendidikan, bukan hanya untuk peserta didik saja, tapi juga ke guru. Jadi memang kalau di kementerian itu setiap minggunya atau setiap harinya akan ada webinar-webinar atau pelatihan untuk guru-guru dalam mengembangkan kompetensinya dalam mengajar. Jadi tapi ini juga tidak paksaan bagi yang mau mengembangkan kompetensinya atau bisa mengikuti. Sekarang kan anak peserta didik kita kan generasi Z, dibilang kita mau tak mau harus mampu mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap masih dalam koridor yang bisa diatur begitu. Jadi guru-guru sekarang memang ada pelatihannya
bebas dia, maksudnya fleksibel waktunya, diharuskan, diwajibkan. Dalam salah satunya itu ada namanya platform Merdeka Mengajar, di situ ada pelatihan mandiri. Dia nggak diwajibkan, tapi kalau nggak ikut nggak cair gitu. Kalau nggak ikut nggak keluar sertifikat, Oh, nggak keluar cair sertifikatnya, sertifikasi, nggak sertifikasinya, iya naik pangkat. Ngeri kali ya kan, nggak diwajibkan, nggak apa-apa nggak ikut nggak apa-apa. Tapi Kirain nggak punya itu transferan gitu Iya. ya. Tapi disebut namanya. Disebut namanya, Iya, ya. sekolah ini Oh. persenannya sekian. Jadi mau tak mau ikutlah. harus ikut. juga. Iya, halus. Sekolah sendiri memberikan fasilitas untuk itu, misalnya jaringan internet yang Iya, lancar, ya kan? sarana prasarana itu penting. Oke, kalau di sekolah kami saat ini jaringan wifi-nya sudah terjamin, itu fasilitas Oke. juga sudah aman ya. ada. Siswa bisa berarti Mobile Legend. Oh, kalau jadi siswanya gitu. tidak Kalau dikasih gitu ya. akses wifi Iya. sekolahnya. Oh, nggak pakai dikasih paket. aksesnya? Iya, kalau enggak nanti mereka yang lain-lain dibuka. Mereka yang lain-lain dibuka, kan bisa dikunci. Kalau gitu mainnya lato-lato aja. Alah, kan aja ada lah. wifi ya. Ya, orang lagi gurunya lagi belajar, nanti tek 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 tek, tek gitu jadinya, ya kan? Oke, baik. Iya. Nah, kalau di sekolah tempat Bang Ramlan mengajar ini untuk sarana prasarananya sudah seperti apa, Bang Ramlan? Kebetulan memang di tempat kita di Kota Medan ini kan sudah sangat memadai karena wifi kita juga sudah lancar. Tetapi kita sangat siswa dan guru dan tenaga pendidikan kita di tempat kita mengajar sangat terpenuhi untuk kebutuhan kita mengajar. Tetapi saat ini adalah yang menjadi tantangannya itu adalah memang seperti saya bilang tadi di awal, digitalisasi sekolah itu sangat penting untuk kita seperti itu dan untuk sekolah seperti itu. Yang menjadi tantangannya adalah apa? Yaitu adalah jaringan internet kita belum menyerata. Kan betul saya bilang tadi. Jadi Berarti di sekolah Bang belum ini ya, Bang? Iya. kalau di tempat kami memang kebetulan sudah lancar. Oh, sudah lancar, Maksudnya yang saya bilang ini Lokasi lain di daerah lain. untuk di daerah lain digitalisasi sekolah ini belum bisa 100% untuk melakukan. 4G Seperti saya bilang sudah? tadi. 4G? Ya, Sudah 4G, ya? 3G Itu pun diawali belum. dengan CG, Iya, karena betul 2G. Iya. kebetulan memang Bang Andika dan Kak Widya, saya memang merantau di Medan ini. Saya asli dari Tapanuli Tengah, sangat di pelosok sekali. Jadi kalau di kampung saya itu internet itu belum secanggih di tempat kita ini. Jadi saya bilang tadi di awal di sekolah saya tempat mengajar itu Sudah bagus, wifi-nya lumayan sudah lah. lancar. Jadi artinya 24 jam lancar terus, mau kita akses apapun bisa. Tetapi di tempat kita atau mungkin daerah lain juga itu pemerataan infrastruktur internet itu belum merata. Jadi kalau boleh cerita sedikit di kampung saya ini di Tapanuli Tengah sana, Bang. Jadi untuk akses internet itu kita harus manjat tebing atau bukit seperti itulah. Tantangannya besar. Tantangannya besar. Jadi artinya bagaimana kita untuk mencari informasi itu kan. Tapi walaupun begitu semangat untuk belajar di tempat Tidak kami saya di luntur, kampung tidak luntur, tetap mau sejauh apapun bukitnya harus dicapai sampai ke sana untuk Wih, mantap. anak-anak kita di sana itu. Sampai manjat tebing. Sampai manjat tebing. Abang bisa nggak manjat pohon? Nggak bisa. Saya manjat pohon, Manjat pagar bisa kali ya? manjat pagar bisa, apalagi dikejar anjing. Gitu, langsung lari. Berarti sebegitunya lah ya semangat belajar di sana. Iya, karena memang apalagi saat ini bukan hanya infrastruktur internet, mungkin nanti mana tahu didengar dari kepala daerah di sana Tapanuli Tengah supaya diperhatikan di sana, mungkin dari pusat nanti supaya infrastruktur jalan juga di sana, Bang. Aduh, ngeri, sangat apa ya, sangat memprihatinkan. Boleh bukan 5 tahun belakangan ini baru agak bisa motor bisa nanjak sana. Kalau enggak kita jalan kaki loh sekolah, Bang. Wah. Jalan kaki Berapa untuk kilometer? berpuluh-puluh kilometer kita untuk jalan kaki untuk menempuh pendidikan kita SD gitu seperti itu. Dan sekarang ini SMP sudah ada di sana, dulu SD baru ada. Saat ini sudah ada SMP 5 Satat namanya di sana, dan itu pun baru beberapa tahun ini itu ada SMP di sana. Itu pun ya kalau misalnya dia berladang kan, misalnya ini kampung seperti itu. Nanti kampungnya tempat dia apa ya, ladang dia itu bermalam di sana, karena kalau nggak ditempati ya dimakan itu loh, dimakan monyet seperti Oh, itu. iya. Jadi artinya harus dijaga, dan itu harus berjalan kaki loh, Bang, Waduh, untuk luar biasa. untuk bisa ke sekolah, untuk mencapai pendidikan yang Iya. Dan Bang Ramlan berhasil melewati itu semua ya. puji Tuhan, Bang, bisa terlalui. Jangan lupa pemirsa coblos no. Jadi itu ya kan. Masih ada tahun-tahun pemilu ya? Iya. Tahun depan. tahun depan. Iya. Oh, masih Tema lama, kita Bang. digitalisasi nih. Digitalisasi pemilu gitu.
Canda. Tapi dari cerita Bang Ramlan tadi ini membuktikan ya Bang Andika bahwasannya dengan hadirnya digitalisasi pun ternyata ada jarak pendidikan Betul. begitu ya dari daerah yang saat ini kondisinya sudah memadai untuk internet dan ada juga daerah yang ternyata belum Betul. begitu. Berarti belum bisa semua sekolah juga dong menerapkan Iya. ini ya kan, digitalisasi Untuk dunia sarana pendidikan. Harus di kota-kota maju. Iya. Kalau di kota-kota yang seperti Bang Ramlan sampaikan tadi, dipaksakan pun sinyalnya benar dong, katanya kan. Macam mana aku mau nekannya katanya kan. Ditekan ping hari ini, besok baru Baru sampai. nyampe itu. katanya. Iya. Kalau gitu berarti yang namanya pemerataan pendidikan belum dikatakan berhasil begitu ya Bang Ramlan. Kalau menurut Anda bagaimana Bang? Karena menurut saya memang ya itu kita tidak mungkin bisa menutup mata, mungkin nanti dari Ibu Arisdanya mungkin menambahi karena memang saat ini seperti saya bilang di awal tadi internet itu belum merata di semua daerah. Boleh kita mungkin cek mungkin nanti di Google itu pemerataannya sampai di mana. Dan ada cerita dari teman juga dari duta teknologi di daerah lain di Maluku Utara itu mereka juga pun belum di sana. Dia cerita untuk mencapai internet, mendapatkan internet itu dia juga harus melalui jembatan nggak ada misalnya, lebih ekstrim lagi di sana. Jadi dia ada sungai seperti itu, dia harus berjalan ada dibentuk kayak macam papan seperti itu Bang. Jadi ditaruh papan, terus motornya dinaikkan ke atas dan itu ada orang untuk mungkin ada jasa untuk narik-narikkan itu untuk sampai ke darat sana untuk mendapatkan internet saja. Hanya untuk mendapatkan mendapatkan jaringan internet. Iya, itu untuk belajar seperti itu. Iya, terlebih di tempat saya bilang tadi, Tapanuli Tengah sana. Seperti itu keadaan internet kita di sana. Jadi mungkin pemerintah mungkin bisa pemerataannya mungkin lebih merata lagi dibuat. Mungkin regulasinya seperti apa ya, mungkin kita serahkan kepada pemerintah untuk kepentingan lah. melakukan itu seperti itu. Tanya Kak Yani, gurunya tadi. Ya kan? Biar Kak Yani jangan kayak dianggurin. Ya. Kita dianggurin Nggak mendengar juga pengalamannya. Saya bilang tadi kakak merajuk, dengan tanya nih. Ya kan? Tanya lah Sulit Bang rupanya dia menempuh pendidikan. Sulit, sangat sulit sekali. Oke, baiklah kalau begitu saya yang bertanya sama Kak Yani. Ya kan? Kak Yan, ini kan tadi kan guru it's okay lah bisa belajar. Ini murid. Dia kan dulu kan handphone dilarang. Ini dulu handphone dilarang. Sekarang disuruh pakai handphone. Cemananya kalian ini kan begitulah kalau bahasa murid begitu ya kan. Tapi bagaimana bisa handphone ini mungkin ya edukasinya supaya benar-benar bisa digunakan untuk belajar. Karena kan dia dua mata pisau ini kan. Satu sisi bisa mungkin digunakan untuk belajar, satu sisi lain bisa juga mungkin ya merusak dia, kan ada istilah narkolema kan. Nah itu bagaimana kakak sebagai guru lah menyikapinya? Ya, kembali lagi kita tidak bisa menutup mata akan dampak negatif maupun positif penggunaan handphone sebagai salah satu media pemanfaatan digitalisasi ini ya. Tapi yang saya lakukan di sekolah, terutama di kelas saya memang mengajak siswa itu membawa handphonenya. Jadi ketika sudah masuk ke kelas masing-masing, kalau saya kan karena ngajar bahasa Inggris, keluarkan kamusnya, letakkan di atas meja, handphonenya di atas meja semua. Di atas meja, jangan disentuh, jangan dipegang, tunggu aba-aba dari saya baru kita belajar menggunakan handphone. Jadi Master Chef itulah ya. Begitu dihitung langsung mulai. Iya, karena kalau kita bilang kita melarang, impossible. Mereka Ya, akan mungkin, tidak membawanya. Mereka membawa. Kalau ditanya pun antara misalnya gini sama guru BK-nya mereka nggak bawa katanya. Tapi kalau saya masuk, jujur saja siapa yang bawa handphone. Tapi jangan bilang-bilang ya Mem. Iya, ya udah letakkan di atas. Jangan gunakan yang aneh-aneh. Karena gini, yang ditakutkan sebenarnya di sekolah ini remaja ini atau peserta didik ini kadang jahil. Yang tidak benar pun di syutingnya dibuatnya dengan narasi yang salah. Itu sebenarnya makanya sekolah melarang anak-anak membawa handphone. Jangan sampai berita itu diputarbalikkan. Karena itu saya mengambil kebijakan di kelas saya, ya seperti itu, letakkan handphonenya di atas meja. Kata mereka tidak membawa, tidak diizinkan. Ya sudah, saya percaya memang mereka tidak membawa. Karena sepanjang pembelajaran juga mereka celengak-celinguk.
nyesel gitu nggak bawa handphone. Ketahuan ya. Celengak-celengok memang nggak bawa handphone, jadi memang harus diletakkan di atas meja. Bahkan di tempat yang lain juga teman-teman yang seprofesi dengan saya membuat itu hanger gantungan Ya, handphone gantungan tuh handphone. berdasarkan nomor urutnya. Jadi ketika mereka masuk diambil. Jadi ditaruh keranjang, tapi tetap masih dalam pemantauan sih Ya bagus tuh. gitu. Dibuat digantung, nanti ditulis Nomor harganya. absennya. Langsung dijual. Dijual gitu. lagi. Iya, Bercanda ya kan. Tempat duduk lah ya kata nomor absennya ya. nomor absennya. Iya kadang-kadang juga siswa ini bergaya aja bawa handphone. Gak ada paket, Gak ada paket. Iya. baterainya habis. Baterainya Rupanya habis. main Mobile Legends. Ya gaya aja bawa handphone ya kan. Makanya kadang-kadang kita kalau kita larang salah, nggak kita larang juga mereka, tetap juga kan membawanya lebih bagus diletakkan di atas meja terus kita belajar gitu ya. Bu? Iya, saya memang menggunakan seperti itu. Jadi ada yang secara manual menulis di buku. Setelah itu saya ajak mereka untuk mendesain, misalnya kayak ada pekerjaannya, kayak membuat teks sederhana ya. Saya buat, ayo keluarkan handphonenya, siapkan alat tulisnya, handphonenya, buka aplikasi ini, download lagi mem, iya download, penuh memorinya, hapus yang nggak penting, langsung hapus langsung, karena mereka akan ketinggalan proses tahapan mendesain mendesain tugas-tugas ini, dan puji Tuhan sejauh ini berjalan dengan baik, begitu. Mantap kali. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Tapi komunikasinya juga enak begitu ya. Iya. Jangan saya ada pikir dusta tadi lah karena pokoknya. kurang memorinya, langsung ibu kebetulan punya merek terbaru, RAM 8 GB, Harganya bervariasi bisa cicil gitu ya. Oke, baik ini kita mungkin break dulu. Ya. Saya penasaran dengan baju yang dipakai ini. Promosi. Merdeka. namanya sama ya. Iya, Oke. Merdeka Belajar. Ini Oke, belinya siap. di mana nih? Harga sekian. Iya, harga Bisa sekian ya. dicicil ya. Nah, jadi sebelum break mari kita dengarkan dulu lantunan lagu ya kan yang akan dibawakan oleh RME. Iya. Wah, ini hari ini kebetulan siang-siang begini udah makan siang, Wid? Sebenarnya udah, tapi kalau dibayarin lagi sih mau aja. Ini kebetulan ada promo ojol nih. Promo apa itu Bang? Iya, beli ayam penyet 2 gratis 1 ayam sekaligus sama kandang-kandangnya. Kandangnya bisa dijual lagi tapi ya. Jadi balai modal. Memang promonya ini kayak sengaja ya buat kayak gitu ya sama kandang-kandangnya. Suruhnya beternak ayam sendiri ya kan. Kalau gitu jualannya nggak laris kan? Itulah. Baik ke Kak Yani lagi lah kita ini ya Kak. Ya kan. Kak, ini kan ada tulisan tuh Merdeka Belajar. Nah, Warna sama ini juga nih. ya? Sama, cuman Mbak Kak Yani aliran putih, di sana aliran hitam. Kalau saya sudah hampir meninggalkan aliran hitam. Ini sudah mau putih semua nih rambutnya. Nampak udah lanjut usianya itu ya. Iya, tinggal sisa ya. Kalau ditanya sama ulang tahun ya sisa berapa gitu ya kan. Berarti nggak lama lagi Bang. Ya Allah, 2 Jumat lagi lah gitu. Silakan Kak Yani, Merdeka Belajar. Ini kan program pemerintah nih ya kan. Tapi saya lihat Merdeka Belajar ini kurang diterima kalau di levelnya mungkin SD atau SMP atau SMA. Kita masih bingung nih kalau di kampus Merdeka Belajarnya oke gitu ya kan. Mereka mungkin ke kantor-kantor, ke perusahaan, mereka langsung beradaptasi dengan lingkungan kerja. Sementara kalau SD, SMP, SMA ini bagaimana nih Kak Merdeka Belajarnya? Oke, Merdeka Belajar ini adalah slogan yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, terutama Pak Nadiem Makarim. Sebenarnya konsepnya ini Merdeka Belajar adalah bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan muridnya. Oh, peserta didik gitu Iya, ya? peserta didik. Jadi kan selama ini pembelajaran di kelas itu kita kejar materi. Iya. Kejar materi, Tuntas atau tidak tuntas gitu tuntas tidak tuntas, yang penting materinya tercapai, Ya, ada tersampaikan, nilainya. ada nilainya. Tapi dengan hadirnya Merdeka Belajar ini bagian dari kurikulum Merdeka, maka lebih disederhanakan dalam artinya bahwa kita sebagai guru itu harus benar-benar melihat kebutuhan belajar peserta didik itu seperti apa. Karena kalau dalam satu kelas itu kan
32 peserta didik kan tidak mungkin sama. Makanya si guru harus mampu melihat minat dan bakatnya. Ke situ perginya. Iya, jadi walaupun topiknya sama, tapi kan minatnya berbeda. Oke. Misalnya dia senang belajarnya dengan visual Visual. Ya. atau kinestetis, ya kita analisis dulu. Berdasarkan asesmen awal ya kan, kita analisis mana yang paling dominan, kita kembalikan lagi ke muridnya, yang penting mereka mau dulu belajar. Sesuai dengan topik yang kita bawakan itu. Jadi tidak dipaksakan topik itu 2 minggu atau 2 pertemuan selesai, tidak. Sampai semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dari topik tersebut. Makanya dia bilang merdeka belajar, siswanya Tidak belajar. merdeka. Merdeka dalam arti belajar sesuai minat dan bakatnya, tapi tetap masih dalam arahan gitu, sesuai kebutuhan belajar. Merdeka belajar. Merdeka. Kalau dalam Main sulap gimana? ya, nak main sulap nanti kosong katanya kan. Bisa, Omong kosong. Bisa dibuat jadi seperti contoh permainan atau model pembelajarannya yang diapa dengan sulap gitu. Misalnya tebak kata, hom pimpa, layum gambreng atau wah. Jadi kayak PAUD Yang jadinya. penting menyenangkan pembelajarannya. Jadi tidak fokus pada satu titik, modelnya ceramah-ceramah. Iya, biasa seperti itu kan, satu arah, guru yang menjelaskan di depan, Muridnya yang tidur. muridnya mendengarkan gitu ya kan. Kalau implementasinya Bang Ramlan dalam ini digitalisasi bagaimana nih Merdeka Belajar ini? Oke, betul memang seperti bilang Kak Yani. Jadi artinya, jadi saat ini walaupun dibilang merdeka, artinya bukan jadi bebas jadi siswanya ya. Gitu. Nggak boleh jadi bebas, artinya Nggak boleh bebas, kalian ya. merdeka ya silahkan belajar. Nggak bisa. Bukan berarti nggak belajar juga. Iya, bukan berarti nggak belajar juga. Jadi mungkin kalau di kampus mereka belajar, mungkin mereka istilahnya sekarang pertukaran kampus. Jadi mereka misalnya di kampus A, mereka bisa belajar di kampus misalnya yang lain, tetapi nilainya bisa ditransfer seperti itu. Jadi kalau di implementasinya saat ini digitalisasi pendidikan, seperti di tempat saya ini untuk Merdeka Belajar ini, mereka kita berikan mereka tes diagnostik dulu di awal apa yang mereka minat dan bakat seperti bilang Kak Yani tadi. Jadi artinya kalau mungkin dulu kita belajar, mungkin Bang Andika, Kak Widya mungkin ingat, ya pokoknya siswa itu dipaksa untuk mempelajari sesuatu hal yang tidak bisa dia pelajari seperti itu tidak bisa saat ini gitu kan. Jadi artinya di tes diagnosis tadi kita analisis dulu apa kebutuhan siswa ini. Jadi artinya kita kasih dulu tes di awal di Merdeka Belajar ini. Misalnya dari 30 itu siswa itu ini si A, oh dia cocoknya pembelajaran itu kan tekniknya kan ada 3, ada auditori, kinestetik dan visual. Jadi kalau dia sukanya visual kita kasih auditori nggak bisa. Ngantuk nanti dia. Jadi kalau sebaliknya juga, kalau dia sukanya auditori kita kasih kinestetik atau visual nggak akan dapat. Jadi dari 30 itu kita gali dan itu tugas kita jadi guru adalah memang bilang berat ya harus dijalankan. Artinya kita harus mampu untuk seperti saya mengajar 12 kelas. Jadi harus tahu Dalam satu hari itu? Iya. Satu hari 12 Oh kelas? enggak, maksudnya Bercanda. Saya pun ikut Banyak gajinya jadi. Iya, maksudnya dalam 1 bulan bergantian iya, Win. satu minggu itu Iya, 12 kelas. 1 minggu 12 kelas Win. Per hari dicicil lah. Jadi, Cicil lah. kalau dalam 1 hari 12 kelas pingsan Kelas, juga. iya. Pingsan. Jiun nanti. Apa Iya. jiun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Tinggal nama. Iya, betul. Jadi di awal kita berikan seperti di awal tadi kita berikan dulu analisis kepada mereka, berikan tes diagnostiknya. Setelah itu udah dapat ya seperti itu kita kasih. Mungkin setelah itu dapat kita setiap pembelajaran itu ya kita kasih pembelajaran yang beda walaupun topiknya sama, tetapi cara pengajaran kepada siswa penyampaiannya berbeda. Kalau yang suka seperti saya mengajar ICT, jadi anak-anak itu misalnya dia sukanya kita topiknya untuk membuat desain gitu, desain makanan seperti itu. Kita kasih dasarnya dari saya jadi sebagai teacher mereka, kita kasih dasarnya, kita berikan mereka untuk berkreasi, mereka mau seperti apa, dari mana, mau gimana dia buat modelnya seperti itu. Nggak mungkin kita bisa pasakan, brosurnya harus seperti ini, harus kayak gini, nggak bisa. Ya. Harus kita kasih mereka
sesuai dengan kreativitas mereka. Dan saya dengar di sekolah nggak ada ranking lagi ya kan, ranking lagi. Betul, iya, tidak ada lagi ranking. Sudah sama semua ya, Iya, betul. sama gobloknya atau sama Jadi pinternya. nggak ada si pinter dan si Nggak ada, pintar nggak ada gitu lagi ya, si semuanya pintar. sama. Memang ya begitu, memang dia kalau pintar itu relatif. Iya, Tapi kok bodoh mutlak memang bodoh. bercanda. Tapi Bang. semua siswa pintar ya, Iya, ya semua Kak, pintar. Ya, karena kan Tidak dia ada yang punya bodoh. apa kelebihan dan kekurangan Iya, masing-masing. betul. Iya, betul. Nah, ini Bang Andika ini ada titipan pertanyaan. Tiba-tiba dapat ilham, ada titipan pertanyaan nih ya. Waduh, lewat dari mana ya tadi ya? Karena mungkin kena hujan tadi ya. Kena hujan. Oh. Oke, ini ada yang nanya ya Kakak Abang. Digitalisasi ini kan sebenarnya mengurangi biaya sekolah ya karena menghemat kertas dan Betul. lain-lain seperti yang sudah disampaikan Bang Ramlan. Tapi siswa ini sekarang karena dengan menggunakan digitalisasi perlu menggunakan gadget, perlu menggunakan data begitu. Nah, mungkin masih ada banyak orang tua begitu yang mengatakan bahwasannya ini malah jadi membebani orang tua, membebani siswa. Ini bagaimana tanggapan dari Kakak Abang? Mungkin Kakak Yani. Kayaknya dulu. Ya, kayaknya dulu. Silakan aja. Luar biasa. Luar biasa, mari kita pulang. Ini paket nih, masalah paket data. Masalah paket. Sebenarnya kalau paket, kalau untuk belajar itu paket yang digunakan tidak sebanyak mereka menggunakan media sosial. Media sosial, ya, Iya. betul. Jadi itu hanya alasan saja paket data. Karena apa? Anak si peserta didik punya apa? Kebutuhan lain. Aku mau lihat TikTok. Ya, Saya mau ya, lihat ini. WA story, video story, call, ya udahlah. Instagram. Ya Jadi itu yang banyak. menyedot paket datanya. Padahal untuk pembelajaran itu paket datanya tidak semaksimal yang dipikirkan oleh gurunya sebanyak itu. Karena sekarang kan para guru maupun tenaga kependidikan itu sudah diarahkan kepada Google Workspace for Education. Jadi dan lagian guru-guru pun juga jika si peserta didik tidak punya paket data, si guru yang mendownload tinggal mengirimkan filenya. Jadi hanya sekali download, tidak perlu berulang kali dibuka seperti YouTube. Cek ini linknya, buka bolak-balik, tidak. Guru pun bisa mendownload satu kali lalu di-share. Hemat data gitu. Kalau dibilang paket data sih tidak. Tapi kalau punya kepentingan lain, ya itulah yang menyedot datanya. Iya, betul. Ternyata Kalau di sekolah Bang Ramlan gimana? Ada nggak Bang yang kemudian menyampaikan keluhannya seperti yang tadi kita ceritakan? Sejauh ini sih belum pernah saya dengar ya. Jadi Dari artinya sejak awal penerapan ya, digitalisasi karena ya? kalau ada yang ngomong gitu langsung diculik Bang Ramlan. suruh pulang. Enggak, suruh pulang. Dibeli pakai pakai data. data. Ya kan? Jadi artinya seperti dibilang Kak Yani tadi, artinya si orang tua sebenarnya harus kita berikan apa ya? Berikan edukasi Edukasi lagi. untuk kalau dibilang tadi alasannya pakai data, mungkin ya apa ya? Boleh dibilang masuk akal atau enggak tergantung mindsetnya seperti apa. Jadi kalau dipakai memang siswanya itu untuk buka hal-hal yang misalnya buka YouTube, buka TikTok dan macam-macam semua dibukai, ya habis cepat. Mungkin 50 giga pun ya nggak cukup satu Cukup, ya. bulan. Jadi Lebih bagus beli paket, gak usah dipakai-pakai aja. iya, habis gitu aja kan. Ingat gitu. Iya, Iya, jadi artinya jangan juga lah, harus ya kan. kita berikan edukasi kepada orang tuanya supaya ya anaknya juga diberikan edukasi tata cara untuk penggunaan supaya menghebat paket juga kan. Tapi abang rasa kan Wid, kalau untuk paket data ini dia kompetitif kok ya kan. Nah, ada yang dimulai dari 1 giga, berapa ribu aja dapat. Tergantung operatornya juga. Iya. Lambatnya jaringannya ya. Iya, sama kayak ini kan, kayak apa namanya, istri saya kalau belanja. Dulu katanya cukup 50.000 untuk 1 minggu. Sekarang udah nggak cukup. Kenapa dek nggak cukup? Karena ada CCTV sekarang bang. Jadi kalau dulu nggak ada CCTV jadi cukup. Jadi gitu ya. Itulah gara-gara digital itu ya kan. Memang. Iya, betul. Karena nggak bisa dipungkiri ya sekali Iya. lagi kita memang perlu menggunakan digitalisasi. Digital, Iya. betul. Mantap sekali digitalisasi. Nah, lanjut lagi nih ya. Merdeka Belajar. Saya memang suka dengan Merdeka Belajar ini. Ya kan? Penasaran dulu. Penasaran karena begini, ini terlampau luas dan Iya. ini sepertinya nggak mendadak sih. Begitu menterinya Pak Nadiem ini kan memang semuanya dibuat sebagus mungkin, digital mungkin gitu kan. Bagus memang. Cuman kan kadang-kadang kan Merdeka Belajar ini juga membingungkan para guru juga. Mungkin gurunya dulu beranggapan ini sekarang ini kami harus A dengan B dengan C dengan D. Sekarang ini kami tidak bisa lagi, sekarang harus pakai digitalisasi.
ini kan Kak menjadi permasalahan yang sangat-sangat mendasar. Para guru ini sebaiknya, kalau menurut saya sebaiknya kita selain pelatihan diberikan apa lagi nih Kak, gitu kan? Karena kan pelatihan itu hanya sampai di situ saja, implementasinya udahlah balik lagi aja lah ke yang lama kan gitu ya kan, apalagi di pelosok. Walaupun kota Bang, tapi dia kasih di pelosok tetap juga sama. Mungkin keterbatasan informasi yang mereka dapatkan, keterbatasan jaringan internet tadi Kak. Jadi Merdeka Belajar ini kalau untuk siswa, kalau untuk gurunya sendiri ada kendala nggak Kak En? Kalau dibilang ada kendala, pasti. Pasti ada ya. Pasti, apalagi ini baru boomingnya sih dari tahun kemarin ya. Dengan implementasi kurikulum Merdeka, ada yang menggunakan berdasarkan sekolah penggerak, ada yang mandiri. Ada yang mandiri. Jadi semuanya harus belajar dari nol. Sebelum men-share ilmunya ke peserta didik kan gurunya harus belajar. Ya memang pemerintah memang menyediakan berbagai cara supaya para guru ini tanggap perubahan itu sangat cepat. Iya. Nah, kalaupun dibilang Merdeka Belajarnya prosesnya seperti apa, itu sebenarnya perlahan, berangsur. Perlahan demi perlahan, tidak bisa langsung gampang Kalau membalikan untuk telapak guru tangan. Merdeka Mengajar dong ya kan? Oke. Betul kan Kak? Merdeka Belajar juga. Oh, Merdeka Belajar juga. Iya, belajar tentang kebutuhan murid itu apa Oh sebenarnya. begitu, mereka Jadi sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sebelum kita membelajarkan peserta didik, kita sendiri yang harus belajar. Jadi beban nggak sih Kak untuk para guru sebenarnya? Sebagian. Senyum-senyum langsung marah. Senyum langsung. Ya kan? Gak Kalau- beban lah, orang udah cair. Kalau dibilang bukan beban, proses yang dituntut itu kan setiap satuan pendidikan berbeda. Ada satuan pendidikan mau semuanya cepat bergerak, ada yang perlahan. Tapi kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya ikuti saja, pelajari, sudah kami sediakan semua platformnya, tinggal dipelajari, diimplementasikan perlahan-lahan. Jika ada kendala, itulah dibilang sekarang guru itu harus berkolaborasi. Oh. Kolaborasi, tidak lagi aku nggak mau lah bagi sama dia, nanti kepintaranku berubah, dia yang jadi lebih beruntung. Tidak, harus kolaborasi. Iya. Jadi di mana titik lemahnya si A itu bisa ditutupi oleh si B, jadi saling bekerja sama. Jadi memang untuk dibilang cepat bergerak itu memang butuh waktu, tapi kendalanya bisa diselesaikan jika ada kolaborasi. Makanya sekarang muncul berbagai macam komunitas-komunitas belajar. Iya, banyak seperti itu ya. Komunitas Itulah belajar. namanya tadi seperti sayuran jadinya ya. Ya, kol, labu, dan terasi. Jadi kolaborasi. Udah ini kita di akhir ini nampaknya nih Win. Udah di akhir ya, Pak. Iya, Nggak kerasa ya. harusnya kita 3 jam tadi ya. 3 jam. Iya, Aja tapi ya, Pak. kita nggak mau ya kan. Abang aja lah. Kontennya Iya, ini kan udah di akhir nih. Kebetulan memang tadi udah dapat informasi bahwasanya jadi nanti kita tutuplah dengan closing statement. Iya, closing statement ya kan dari Bang Ramlan dulu mungkin ya kan, apa yang disampaikan mungkin berupa masukan-masukan ya kan bagi para guru-guru kita ini kan sekarang ini kan para guru nih kuncinya nih. Kalau murid ini kan ngikut aja nya. Ada pepatah mengatakan kan gitu kan, guru kencing berdiri ya kan. Kencing berlari. Enggak lah, guru kuncing berdiri ya kan. Coba kalau berani. Enggak mungkin. Iya, silakan Bang Ramlan. Oke, sebagai closing statement, saat ini memang perubahan itu adalah sangat signifikan. Jadi artinya perubahan itu harus kita jalani. Jadi walaupun perubahan itu tidak enak, tetapi perubahan itu kita tanggapi dengan serius dan akan menghasilkan perubahan yang baik juga. Artinya saat ini, walaupun saat ini kita lakukan perubahan yang kecil sekalipun, tetapi itu sangat berpengaruh untuk kemajuan kita ke depan. Artinya pesan saya untuk guru-guru di seluruh Indonesia atau mungkin menonton siaran ini, artinya banyak sekarang program dari pemerintah, termasuk dari kenapa saya jadi dutanya saat ini. Iya. Ikutilah program Pembatik namanya, itu pembatik pembelajaran berbasis TIK. Jadi artinya dari pembatik situ namanya. iya pembatik. Bukan pembatik ya. Iya, bukan pembatik gini Bang ya. Bukan. Ya.
Jadi pembatik itu pembelajaran berbasis TIK. Jadi artinya itu nanti prosesnya yang harus dilalui dan itu nanti jadi the next duta berikutnya. Itu Duta memang tenun. ada dari pemerintah? Iya betul. Itu dari program resmi dari pemerintah Pusdatin Kemendikbudristek RI. Jadi itu bagi guru-guru yang akan ikut itu pembelajarannya sangat bagus sekali di sana. Walaupun nanti nggak menang ibarat jadi duta, dan Tapi udah dapat ilmunya. ilmunya itu sangat mahal sekali. Tak akan bisa kita dapatkan nanti. Dan itu gratis. Dan itu gratis, tidak ada pungutan gratis, satu. pemirsa. Dapat hadiah kalau menang. Dapat Ya, hadiah kalau dapat menang. hadiah lagi misalnya. Duluan ya saya ya. Ya, udah duluan dia juga. Udah duluan. Umroh ke Wuhan pula. Ngapain ke sana ya kan? Iya betul, itu program pemerintah resmi pembatik. Guru-guru boleh ikut dan banyak program pemerintah, guru penggerak, dan macam-macam lagi program yang harus kita ikuti. Itu tujuannya adalah untuk kemajuan kita, memberikan pembelajaran kepada siswa kita yang lebih bagus. Terima kasih. Oke. Dari Kak Yani, Silakan seperti dari apa? Kak Yani. Pesan yang ingin disampaikan. Oke, kalau dari saya pribadi, kita adalah seorang guru. Kita berharap peserta didik yang kita didik ke depannya adalah menjadi orang yang sukses, selamat dan bahagia. Itulah slogan dari guru penggerak juga. Maka kita harus bisa mengikuti perubahan zaman yang diharapkan, paling terutama itu adalah digitalisasi pendidikan. Pemerintah sudah menyediakan, tidak ada kata tidak bisa. Mari kita bergerak maju, belajar bersama. Tidak ada lagi jarak yang menutup ilmu pengetahuan itu, semua bisa kita gali bersama-sama. Makanya mari kita bergerak bersama, tergerak dan menggerakkan. luar biasa. Tergerak dan menggerakkan. Akhirnya bergerak-gerak. Jadi kayaknya makasih Bang Ramlan, terima kasih. Ini Terima adalah kasih. guru-guru pahlawan tanpa tanda Wah, jasa. pahlawan tanpa tanda jasa, luar biasa. Kalau gitu kita pamit dulu lah ya. Pamit dulu kita. Wih. Besok-besok lagi kita kompor lagi. Besok-besok kita berkompor lagi lah ya kan. Oke, kalau gitu langsung aja Bang Ivan. Iya.